A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati imam masjid kita, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu terhormat, terutama pengurus Masjid Al-Munawwarah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan pengurus Ramadan 1445 Hijriah, dan juga yang kami sayangi anak-anak kami, generasi penerus. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita keselamatan, menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, dan juga insya Allah akan menjaga iman dan Islam kita. Kita tak tahu apa yang terjadi kepada kita di malam nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan ini di hadapan kita. Tetapi Allah lah yang akan menjaga kita, karena sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada siapa, Bu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita yang banyak salah, banyak dosa, banyak aib kesalahan ini diakui hendaknya oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kami bersyukur bisa bersilaturahim terutama dengan masyarakat Pasar Dayung. Biar bagaimanapun kami punya kenangan indah di masjid ini. 2 tahun kami tinggal di masjid ini, jadi rasanya masyarakat Dayun ini merupakan keluarga kami yang insya Allah mudah-mudahan kita tidak hanya bersama di dunia ini, insya Allah sama-sama juga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan oleh MUI Kecamatan Dayun, materi kita pada malam hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sudah ada nak yang ngambil betul ini? Belum? Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini mana bukunya? Catat nanti ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada seorang laki-laki yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku
setelah orang tuaku meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Naam, masih. Apa itu? As-salatu alaihima, berdoa untuk keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita selaku anak yang dilahirkan oleh orang tua kita, wajiblah kita mendoakan orang tua kita. Mengapa, Bu? Karena orang tua kita insya Allah mudah-mudahan mereka sholat, insya Allah mudah-mudahan mereka berzakat, mereka berzikir, mereka bersedekah. Akan tetapi tidak ada laporan bahwasanya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kalau sekarang ini mereka telah meninggal dunia, tentu mereka tak bisa lagi sholat, tentu mereka tidak bisa lagi berzakat. Mereka meninggalkan kita sebagai amal jariah yang akan mengalir terus, yaitu dengan banyak-banyak berdoa untuk keduanya. Mudah-mudahan amal yang mereka kerjakan selama hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru lahuma, dan kita mohon ampun untuk keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga Bapak Ibu. Ayah kita bukanlah malaikat. Ayah kita bukanlah seorang nabi dan rasul. Tetapi ayah kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Tentu selama hidupnya ada salah, ada kemaksiatan yang dilakukannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya dosa ayah bunda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Karena doa kita selaku anak inilah yang akan menembus gelapnya kuburan orang tua kita. Di dalam riwayat dikatakan ada seorang mayit yang disiksa oleh malaikat. Lalu siksaan itu berhenti Bapak Ibu. Sang mayit bertanya kepada malaikat, lima taqibu min darbi, mengapa engkau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Malaikat berkata, kaifa adribu wa waladu yastaghfar, bagaimana aku mencambukmu sementara anakmu selalu senantiasa beristighfar untukmu. Oleh kerana itu Bapak Ibu, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa ayah ibu bunda kita. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita masih hidup? Apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang dan ucapkanlah kasih sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi sewaktu kecil. Mengapa ada kata sewaktu kecil di sini? Allah mengajarkan kita dengan doa yang indah. Mengapa ada kata sewaktu kecil? Ini bermakna Bapak Ibu, Allah menyuruh kita untuk membayangkan bagaimana kita ini tidak
Kita bayangkan bagaimana orang tua kita di hari Lebaran memakaikan baju baru untuk kita, lalu memberi bedak di pipi kiri kanan kita, lalu menyemprotkan parfum di tubuh kita. Kita bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi di saat orang tua kita datang ke rumah kita makannya berserak, kita bayangkan bagaimana di waktu kecil dulu kita juga makan berserak. Kita bayangkan bagaimana sekarang ini orang tua kita yang buang kotoran berceceran. Kita bayangkan bagaimana dulu kita di waktu kecil juga membuang kotoran berserakan di baju dan pakaiannya. Itulah makna doa yang Allah ajarkan untuk kita Bapak Ibu. Memang kadang-kadang kita tak sepakat dengan orang tua kita. Kita ingin orang tua kita tinggal di rumah kita bersama kita. Tapi kadang orang tua kita tak mau, Bu. Dia lebih senang tinggal di tempat, di rumahnya dalam keadaan sunyi, sepi. Karena anak-anaknya sudah menikah semuanya. Kadang dalam hati kita jengkel, marah, kesal. Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu, mengapa emak kita tidak mau meninggalkan rumah itu? Karena dia ingat kenangan-kenangan di waktu kecil kita, kenangan-kenangan adik kakak kita di rumah itu. Itulah sebabnya mengapa dia tidak mau tinggal di rumah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Bagi kita yang pada tahun ini tak pulang kampung, yang orang tuanya masih ada di rumah, kita kasih kabar Bapak ini. Kita telepon mereka. Ma, sehat Ma? Sehat. Dah sahur Ma? Sudah nak. Ada duit Ma? Tidak nak. Saya juga tak ada duit Ma, belum gajian. Kalau bisa itu jangan sampaikan. Sedih orang tua kita. Biarlah abang BRI sama abang Riau yang tahu bahwa kita tidak punya duit. Jangan sampai orang tua kita tahu kita tak punya duit. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada goresan luka di hati kita dengan orang tua? Misalnya orang tua jahat kepada kita, ditinggalkannya kita mulai dari dalam kandungan, ditinggalkannya kita mulai dari dalam ayunan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sahibuhuma ma'rufah, dan pergaulilah mereka dengan baik-baik. Walaupun ada goresan di hati kita, biar bagaimanapun dia adalah bapak kita, dia adalah emak kita. Darah daging mereka ada di dalam tubuh kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, walaupun emak bapakku tak baik kepadaku, tapi Engkau perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di akhir waktu Allah beri kita kesempatan untuk bersilaturahim, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
sampai Idul Fitri nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.